Aku baru saja menonton salah satu video di YouTube, videonya Wira Nagara di channelnya In Our Twenties. Jadi channel In Our Twenties itu channel yang bagus banget untuk kita mau mengembangkan diri karena di channel itu tuh ada pembicara-pembicara hebat yang ngasih kita motivasi-motivasi, ilmu-ilmu berharga dan juga hal-hal yang berhubungan dengan pengembangan diri, terutama kita sebagai anak 20-an gitu. Kenapa aku bisa ngeklik video itu padahal Wira Nagara itu bukan siapa-siapa. Awalnya aku nggak kenal Wira Nagara itu siapa. Soalnya emang dari usiaku menginjak 21 tahun ini, aku tuh sama sekali nggak familiar dengan namanya Wira Nagara. Ya mungkin kalau kalian penyuka stand up comedy di tahun-tahun ya mungkin 2010-2015-an, ya mungkin kalian nggak asing ya dengan nama Wira Nagara karena dia adalah salah satu stand up comedy yang nggak juara-juara gitu. Jadi dia merasa gagal di stand up comedy. Oke, jadi di salah satu video itu dia tuh mengatakan bahwa bagaimana kalau sebenarnya yang kita butuhin itu cuman nyali, bukan kepastian. Dan itu termasuk judulnya juga, makanya aku klik karena menurut aku itu sangat-sangat interest buat ditonton gitu. Dari awal sampai akhir, itu tuh bikin aku interest banget soalnya emang ngajak kita menyadari bahwa, oh kayaknya iya juga sih apa yang diomongin si Mas Wiranagara ini tuh relate banget gitu. Tadi kan bagaimana kalau misalnya yang kita butuhin itu cuma nyali. Jadi nyali ya, kata kuncinya di sini adalah nyali. Bagaimana yang kita butuhin itu cuma nyali bukan kepastian. Nah, aku tuh mikir, kayaknya bener juga sih. Di era dunia yang serba abu-abu ini, di era dunia yang serba abstrak ini, dan kita tuh nggak tahu besok ada peristiwa apa, kita nggak tahu 2 hari lagi kita bakal kenapa, dan kita nggak tahu kesuksesan kita itu sebenarnya kita suksesnya di bidang apa, dan gimana sih dunia ini bekerja gitu. Nah, sebenarnya kita tuh pengen kepastian ya, jujur aja kita semua pengen kepastian karena kita adalah manusia. Kita melakukan A dengan tujuan A juga gitu. Ngapain kita melakukan sesuatu kalau misal nggak ada tujuannya dan salah satu tujuannya itu adalah kepastian karena manusia itu emang dilahirkan untuk menggapai sesuatu, emang dilahirkan untuk bermimpi gitu. Makanya kita harus mewujudkan mimpi dan ketika mimpi itu terwujud, berarti kita melakukan sesuatu-sesuatu yang membuat mimpi itu semakin dekat buat terwujud gitu. Gak mungkin kan kalau misalnya kita mimpi sesuatu A gitu, kita mimpi A, kemudian kita nggak mewujudin hal itu yang nggak bakal dapet si mimpi kita itu. Andai pun kalau kita udah berusaha mewujudkannya ya, kita udah berusaha mewujudkannya, tetapi mimpi tersebut itu gagal atau mimpi tersebut itu bisa diraih oleh kita, yaitu karena kita udah mempersiapkannya gitu. Yang kita persiapkan aja belum tentu, mimpi kita itu tergapai, apalagi yang nggak disiapkan sama sekali gitu ya, jawabannya nggak bisa tergapai. Yang disiapkan aja belum tentu bisa tergapai, apalagi yang nggak disiapkan gitu. Ya nggak bisa untuk tergapai. Nah, balik lagi ke kata-kata itu lagi. Sebenarnya yang kita butuhin itu cuman nyali. Oke, yang kita butuhin cuman nyali. Nyali itu apa sih? Nyali itu kayak kepercayaan diri kita gitu. Kita ngelakuin A, kita nggak tahu nih kita sukses di bidang apa ya? Soalnya banyak banget pilihannya, apalagi di era modern, era yang serba cepat ini, di era teknologi yang berkembang cepat dan banyak orang flexing tentang kesuksesannya dan kita tergiur untuk melakukan A, kita tergiur untuk melakukan B, kita tergiur untuk melakukan C dengan harapan kita bisa sukses seperti mereka dengan cara instan tentunya. Tapi itu nggak bisa, dunia serba abstrak. Sekali lagi dunia itu abu-abu, nggak bisa hitam putih. Nggak bisa kita ngelakuin sesuatu A, beberapa bulan kemudian kita udah sukses dengan sesuatu A tadi. Kembali lagi kita
banyak dibanjiri dengan berbagai pilihan dan kita harus menentukan salah satunya, mana nih yang menurut kita tuh berpeluang untuk kita bisa sukses di bidang itu. Karena emang bidang sekarang itu banyak banget. Kita mau sukses di kedokteran, atau kita mau sukses di ekonomi, atau kita mau sukses di karya-karya seni, atau kita mau sukses di pokoknya banyak pilihan banget sehingga kita harus memutuskan salah satunya atau salah duanya. Kita harus memutuskan. Nggak bisa nih kita pilih semuanya. Soalnya karena ya memang manusia itu terbatas dan kita tuh sebisa mungkin untuk menjadi spesialis, jangan jadi generalis gitu. Karena kalau kita jadi generalis, banyak orang yang generalis juga kan, sehingga tidak ada perbedaan antara kita dan mereka gitu. Kita tetap berada di bawah mereka atau setara dengan mereka karena kita adalah orang yang generalis. Beda kalau orang yang spesialis yang dia tuh punya satu skill atau punya 2 skill tetapi di atas rata-rata orang. Nah, itu bakal sangat dibutuhkan seperti itu. Jadi kembali lagi ke topik tadi, gimana kalau misalnya yang kita butuhin itu cuman kepercayaan diri, ya. Karena ya balik lagi, dunia itu terlalu abstrak untuk kita jalani. Dunia itu terlalu nggak pasti buat kita yang suka kepastian sebenarnya, tapi ya emang dunia itu nggak pasti, gitu. Dan si Mas Wiranagara ini cerita bahwa sebenarnya dia tuh modal gas-gas aja, ya modal kata oke gas. Bukan lagu yang itu ya, tapi kayak oke gas, modal kata oke gas. Selagi apa yang dia ikuti, apa yang dia gasin itu adalah kegiatan positif dan bisa mendapatkan pengalaman baru, oke. Selagi kegiatan itu positif dan dia bisa mendapatkan pengalaman baru dari kegiatan itu, why not? Why not untuk mencoba gitu? Ya udah kayak coba aja dulu. Toh kalau misalnya sukses atau berhasil, gue seneng, gue bisa dapat ilmu baru, berarti gue bisa dapat pengalaman baru. Toh kalau misalnya nggak berhasil pun, setidaknya udah ada pertanyaan bahwa, oke, gue udah nyoba di sini dan nggak ada rasa penyesalan sama sekali karena emang ya mungkin udah dicoba tetapi belum bisa karena beberapa faktor. Karena emang kita aja nggak jago di situ. Atau ya emang kelemahan kita itu bidang itu. Tapi kita kan udah nggak ada rasa penasaran lagi buat kalau misalnya di tua, kemudian kita menyesal belum melakukan itu dan kita kemudian bertanya-tanya seandainya kalau aku melakukan itu gimana. Tapi kalau misalnya udah melakukan, kemudian kita gagal, kemudian di masa tuanya kita berbaring, kita nggak ada rasa penyesalan karena emang ada jawabannya. Oke, aku udah melakukan A, B, C, kemudian aku gagal. Tapi di sisi lain kita kan juga harus mewanti-wanti kegagalan itu ya. Ketika kita bilang gas ke sesuatu yang menurutku itu bisa mendapatkan pengalaman baru ke kita, bisa mendapatkan insight ke kita, ya selagi itu positif juga ya, kita harus niat melakukannya. Jangan ya oke lah berarti oke gas di semua hal ya. Ya enggak gitu juga ya. Oke, misal ada sesuatu yang positif dan ada sesuatu yang menurut kita itu bisa memberikan wawasan baru, bisa memberikan pengalaman baru, tetapi nggak semua hal bisa kita kerjain gitu. Kita kan juga terbatas oleh waktu. Jadi tetap memilih prioritas dengan apa yang kita sukai. Ya mungkin nggak juga sih, soalnya bisa aja bidang yang menurut kita ya, kayak aku rasa bidang ini aku nggak suka deh. Tapi kita kan belum bener-bener nyemplung ke situ. Kita belum bener-bener basah ke situ. Jadi nggak bisa kalau kita cuman ngerasa doang. Ya, kita cuman ngerasa doang, tapi kita nggak menjalani bidang itu. Bisa aja ketika kita ngerasa kita nggak cocok di bidang itu, kemudian kita nyemplung di situ, terus outputnya kita bisa. Dan itu adalah sesuatu yang menyenangkan bagi kita kan, why not juga, kita nggak tahu juga karena emang belum mencobanya aja. Ketika sudah dicoba, nah itulah baru ada jawabannya. Kamu cocok di bidang itu, kamu suka di situ atau enggak. Kembali lagi tadi ke nyali. Mas Wira, ini cuman modal nyali doang
Dia gasin semuanya yang menurut dia memberikan pengalaman sekali lagi. Dia gasin aja. Nah, dari situ dia mendapatkan pengalaman-pengalaman baru. Oke, dari situ dia mendapatkan pengalaman dan ilmu-ilmu baru. Jadi ada bidang yang dia suka, ya udah berarti dia terusin. Ada bidang yang nggak dia suka, ya udah berarti dia tinggalin. Sesimpel itu sebenarnya. Tapi masalah dari kita tuh nggak mau buat mencoba karena ya kita mikir itu bakal membuang-buang waktu sih. Ya langsung aja ke bidang yang kita minatin, langsung aja ke fokus ke sesuatu A B C, langsung aja bla 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 bla. Tapi harusnya emang mencoba dulu sih, ya kan? Harusnya emang mencoba dulu baru ke fokus ke bidang yang mungkin kita suka. Jadi itulah kayak sekedar renungan. Ya kayaknya emang dunia yang serba tidak pasti ini model yang dibutuhkan tuh cuman nyali dan dengan keniatan tersendiri ya. Jangan cuman oke gas aja tetapi nggak ada keniatan tersendiri ya itu akan sia-sia. Itu bakal membuat waktu kita terbuang habis dan sia-sia gitu kalau misalnya kita nggak bener-bener nggak niat buat menjalaninya. Dan menurut aku di kata-katanya Mas Wira yang gimana kalau misalnya yang kita butuhin cuma nyali, yang lainnya nggak pasti. Oke, itu ya kayak relate ke aku. Soalnya pas kuliah ini, aku tuh bener-bener menerapkan hal itu. Jadi ketika semester 3, 4 gitu aku bener-bener nerapin hal itu. Kayak aku disuruh jadi ketua. Ya sebenarnya aku nggak ada pengalaman sama sekali jadi ketua. Orang SMA aja aku nggak ikut organisasi apapun. Tiba-tiba aku disuruh jadi ketua gitu di teater di UKM seni yang subunit teater gitu. Jadi aku disuruh jadi ketuanya di situ karena ya ada beberapa masalah lah sehingga aku bisa maju jadi calon ketua dan sekarang menjadi ketua teater gitu. Aku awalnya juga ragu dengan diriku sendiri bisa nggak ya jadi ketua. Aku nggak punya pengalaman apapun selama di SMP, selama di SMA, selama di organisasi-organisasi lain yang mungkin di desa atau apa. Aku nggak pernah punya pengalaman apapun, tapi dengan modal oke, gas kayak ya udah coba aja dulu. Toh kalau misalnya nggak bisa atau gimana ya, aku ragu sama diriku sendiri sebenarnya dulu. Toh kalau misalnya aku nggak bisa, ya ini emang dijadiin pengalaman aja. Dan ketika aku jadi ketua, emang banyak masalah yang dihadapi karena ya emang aku belum punya pengalaman sama sekali sehingga aku agak shock juga sih. Dan aku juga belajar dari situ gitu. Ya aku jadi ketua ini nggak terlalu perfect menurutku, tapi aku berusaha untuk semaksimal mungkin, aku berusaha untuk sebaik mungkin, dan aku percaya bahwa dengan aku menjadi ketua teater ini ada hal-hal yang akan aku pelajari gitu. Ada insight-insight yang aku dapatkan dengan aku menjadi ketua ini. Dan ternyata benar, ini adalah setengah periodeku aku jadi ketua teater dan aku ngerasa bahwa ada sesuatu yang aku dapatkan dari situ. Nggak cuman sesuatu yang hard skill, tetapi juga soft skill. Kayak gimana membangun hubungan dengan manajemenku, kemudian gimana aku bisa mengontrol emosiku, gimana aku bisa memperbaiki situasi A, memperbaiki situasi B, dan gimana caranya aku komunikasi dengan orang-orang seperti itulah intinya. Dan ya mungkin nggak banyak sih, tetapi aku merasakan hal itu sangat bermanfaat sekali bagiku. Itu karena aku modal coba aja dulu, aku modal kayak oke gas, ya oke gas aja. Dan I did it sekarang. Ya walaupun gak perfect tetapi aku jadi banyak belajar. Gak cuman hard skill tetapi aku juga belajar soft skill yang sudah aku terangin sebelumnya seperti itu. Dan ketika aku ikut organisasi RED itu namanya Research of Economic Development ya. Jadi itu termasuk KSM, kelompok studi mahasiswa di UPN, sebut kampus. Ya seperti itulah. Aku ikut KSM, kelompok studi mahasiswa, dan aku tuh juga modal
ya udah coba aja dulu, kalau misalnya nggak keterima pun nggak apa-apa, karena aku belum pantas aja, misal ada yang lebih baik dari aku, dan itu adalah hal yang normal. Ketika ada orang yang diterima, maka ada orang yang nggak diterima berarti, ya kan? Jadi ketika salah satu untung, salah satunya rugi. Kayaknya nggak gitu sih analogiku, tapi ya semoga kita semua tahu lah ya. Seperti itu. Akhirnya aku belajar buat wawancara, aku belajar buat masuk ke situ, dan ya sekarang aku jadi staff di Research of Economic Development di salah satu kampusku di Yogyakarta gitu. Dan ini adalah pengalaman yang sangat berharga bagiku karena di situ aku nggak hanya menjalankan prokerku sendiri, tetapi aku biasanya juga aktif di prokernya orang lain, di prokernya departemen lain, atau prokernya departemenku sendiri. Jadi aku belajar jadi bendahara, aku belajar jadi danus, aku belajar jadi konsumsi dan lain-lain gitu, sehingga ya ilmunya sebenarnya banyak banget yang bisa didapetin, dan insight-insight ke aku banyak. Dan nggak cuman hard skill juga, aku juga mendapatkan soft skill di organisasi yang lebih formal itu. Dan apalagi ya, banyak sebenarnya aku bilang gas. Banyak, dan itu tuh awalnya kayak nggak sengaja, awalnya coba-coba aja. Selagi menurutku itu positif dan tidak neko-neko, dalam artian tidak membuatku menjadi down atau tidak membuatku menjadi orang yang negatif person gitu, ya oke, gas aja, nggak apa-apa. Dan aku percaya bahwa setiap dari kata gas yang aku bilang, setiap dari kata coba aja dulu yang aku bilang, itu tuh dibalik itu mesti ada sepetik ya, mesti ada sepetik pengalaman yang bisa aku dapatkan dari situ. Gak cuman pengalaman baik yang aku dapatkan, tapi itu tuh pengalaman buruk juga aku dapatkan di semua organisasi yang aku ikutin di kampus, semua KSM, UKM yang aku ikutin di kampus gitu. Nggak cuman pengalaman baik, tetapi ada pengalaman buruk. Dan dari pengalaman buruk itu sebenarnya kita harus bersyukur. Dari masalah-masalah yang kita hadapi di KSM itu, di organisasi itu tuh sebenarnya adalah suatu cara untuk kita ternyata bisa loh untuk menghadapinya gitu. Asalkan kita harus evaluasi terus. Ketika ada suatu masalah di kampus, di organisasi, di UKM ataupun di KSM, ketika ada masalah itu sebenarnya malah bagus, karena pertama kita belajar problem solving, dan yang kedua kita bisa evaluasi. Kita bisa evaluasi, dan ketika ada masalah yang sama kita udah bisa cari jalan keluarnya, karena emang sebelumnya kita udah tahu nih, kita udah pernah. Jadi intinya di usia kita yang 20-an ini, di dunia yang serba abstrak ini, di dunia serba tidak pasti dan kelihatannya cukup abu-abu ini, ketika kita belum tahu nih kita mau ngapain, kita belum tahu kita mau fokus di bidang apa, kita belum tahu tujuan kita mau kemana, itu menurutku lewat kata-katanya Mas Wiranagara itu udah cukup sih. Udah cukup. Bagaimana kalau yang sebenarnya kita butuhkan itu cuma nyali, bukan kepastian. Jadi percaya diri aja, nyali aja, bilang gas aja ke sesuatu-sesuatu yang membuat kamu ngerasa bahwa kamu bisa mendapatkan pengalaman dari itu, dan selagi sesuatu itu positif, seperti itu. Jadi alangkah baiknya kita semua tetap menonton videonya, nanti aku kasih linknya di bawah ya, dan tonton juga video-video in our 20s yang lainnya juga, karena itu bagus banget. Dan aku ngerasa kayak kenapa nggak dari dulu aja ya aku tahu channel in our 20s gitu, kenapa baru akhir-akhir ini. Dan tapi nggak apa-apa, ini belum terlambat. Di kehidupan nggak ada kata terlambat ya. Jadi enjoy and see you next time. Bye.